Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tugas UAS dari jaringan komputer, di mana saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 9. Kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama itu ada Andi Kesia Ahmad Tarau dengan NIM 130 2021 0166. Kemudian ada Randi Limin dengan NIM 130 2021 0176. Dan yang terakhir saya sendiri, Laode Ikramuddin Samad dengan NIM 130 2021 0235. Oke, kita masuk pada sub pembahasan. Pada video kali ini, kami akan membahas dua materi. Yang pertama ada transmisi jaringan, dan yang kedua konfigurasi dan menghubungkan antar klien. Pada materi transmisi jaringan akan dijelaskan oleh Andi Kisya Ahmad Tarau. Transmisi jaringan. Pengertian transmisi jaringan. Media transmisi adalah media digunakan untuk menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi. Media transmisi digunakan pada beberapa peralatan elektronika untuk menghubungkan antara pengirim dan penerima supaya dapat melakukan pertukaran data. Jenis-jenis media transmisi. Guided transmission media. Guided transmission media atau media transmisi terpadu merupakan jenis media transmisi jaringan yang menggunakan sistem kabel. Unguided transmission media atau media transmisi tidak terpadu merupakan jenis media transmisi jaringan yang menggunakan gelombang radio. Crimping kabel twisted pair atau UTP. 1. Persiapan crimping label. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan crimping kabel adalah crimping tool pada gambar 2.5, LAN tester pada gambar 2.6, dan kabel UTP pada gambar 2.1 dan RJ45 pada gambar 2.2. 2. Twisted pair. Twisted pair kabel ada dua jenis, yaitu strike through atau kabel strike digunakan untuk menghubungkan dua device berbeda dan merupakan kabel yang memiliki cara pemasangan yang sama antara ujung satu dengan ujung yang lainnya. 2. Crossover atau kabel crossover digunakan untuk menghubungkan dua device yang sama. Susunan warna kabelnya berbeda antara ujung satu dengan ujung yang lainnya. 3. Fungsi warna kabel twisted pair. 1. Orange, putih orange, hijau, putih hijau. Berfungsi untuk mengirimkan paket data. 2. Biru, biru putih. Berfungsi untuk mengirimkan paket suara. 3. Coklat, putih coklat. Berfungsi untuk mengirim arus DC. 4. Urutan kabel strike dan cross. Strike through ujung A putih orange, orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat dan coklat. Ujung B putih orange, orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat dan coklat. Crossover ujung A putih orange, orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat dan coklat. Ujung B putih hijau, hijau, putih orange, biru, putih biru, orange, putih coklat dan coklat. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Laode Ikramuddin. Berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat kabel strike dan cross. Yang pertama, kabel strike. Langkah pertama, siapkan bahan yang diperlukan, termasuk kabel UTP dan konektor RJ45. Langkah 2, potong ujung kabel UTP dengan menggunakan pemotong kabel. Langkah 3, setelah memotong ujung kabel, urutkan kabel sesuai warna kabel strike yang ada pada gambar di atas. Yang langkah keempat, setelah mengurutkan kabel, potong ujung kabel agar rapi dan sejajar. Kemudian langkah kelima, masukkan kabel ke dalam konektor RJ45 dengan memastikan bahwa kabel mencapai ujung konektor. Langkah keenam, gunakan pemampat kabel atau crimping tool untuk menekan konektor dan mengunci kabel ke dalam konektor. Langkah ketujuh, ulangi langkah-langkah di atas untuk sisi lain kabel. Oke, untuk strike selesai. Kemudian untuk membuat kabel cross. Yang pertama, siapkan bahan yang diperlukan,
termasuk kabel UTP dan konektor RJ45. Langkah kedua, potong ujung kabel UTP dengan menggunakan pemotong kabel. Langkah ketiga, setelah memotong ujung kabel, urutkan kabel sesuai warna kabel cross yang ada pada gambar di atas. Kemudian langkah keempat, setelah mengurutkan kabel, potong ujung kabel agar rapi dan sejajar. Langkah kelima, masukkan kabel ke dalam konektor RJ45 dengan memastikan bahwa kabel mencapai ujung konektor. Langkah keenam, gunakan pemotong, yaitu crimping tool untuk menekan konektor ke dalam konektor. Kemudian yang langkah ketujuh itu, ulangi langkah-langkah yang di atas tadi untuk sisi lain kabelnya. Untuk kabel cross telah selesai. Lanjut ke konfigurasi dan menghubungkan antara klien yang akan dijelaskan oleh Saudara Randi Limin. Konfigurasi ya, pada tahap ini dapat lihat topologinya dan di sini ada proses untuk konfigurasi IP address-nya. Di sini memasukkan hostname R1 yaitu mengganti nama router menjadi R1. Config interface Gigabyte Ethernet 0/1 itu untuk mengarahkan kepada kabel strike Gigabyte Ethernet 0/1 dan mengisikan IP address 192.168.11 dengan subnet max 255.255.255.0. Kemudian no shutdown. No shutdown gunanya untuk menyalakan tanda hijau pada kabel strike di topologi. Kemudian exit dan lakukan hal yang sama, yaitu interface Gigabyte Ethernet 0/0 itu pada kabel strike Gigabyte Ethernet 0/0. Lalu inputkan IP address 192.168.2.1 dengan subnet max 255.255.255.0. Kemudian lakukan no shutdown. Lalu exit. Selanjutnya pada router 2 diberikan nama hostname R2, yaitu langsung berganti pada nama routernya menjadi R2. Lakukan interface Gigabyte Ethernet 0/1 itu pada kabel strike 0/1. Lalu inputkan IP address 192.168.3.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Lalu masukkan perintah no shutdown. Exit lalu masukkan alamat kabel strike selanjutnya yaitu interface Gigabyte Ethernet 0/0 dengan IP address 192.168.2.2 dengan subnet max 255.255.255.0. Lalu no shutdown, exit. Kemudian pada PC LAN 1 kita masukkan IP address-nya lalu enter, lalu akan mengisi sendiri subnet max-nya. Sama halnya pada PC LAN 2. Ini untuk uji coba routing statik dengan tes ping dari PC 0 ke PC 1, dari PC LAN 1 ke PC LAN 2. Pingnya 192.168.3.2 with 32 bytes of data. Di sini dapat diperhatikan bahwa hasil uji coba routingnya itu sukses. Dari PC LAN 1 ke PC LAN 2. Lalu dari PC LAN 2 ke PC LAN 1 itu dapat diperhatikan di sini bahwa hasil uji cobanya juga sukses. Ya, sekian dan terima kasih dari kelompok 9. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.